Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, azzakumullah jami'an. Nuwassil qira'atana ala kitabil usul min ilmi al-usul. Kita masih dalam babul akhbar. Akhbar Nabi SAW mencangkup di dalamnya al-qawli, al-fi'li dan at-taqriri. Inilah yang dimasukkan oleh para ulama usulul fikhi, ulama usul di dalam pembahasan ilmu usul. Adapun al-aqwal atau al-qawli kita telah membahas kemarin. Begitu banyak. Sekarang kita masih membahas al-fi'li, fi'lun Nabi SAW. Dikatakan kemarin fi'lun Nabi SAW itu lahu anwa', ada jenis-jenisnya. Ada yang pertama kemarin apa? Perbuatan beliau yang memang itu adalah konsekuensi daripada fitrah manusia. Ya, daripada bawaan manusia memang dia apa? Dari sononya begitu, ya, membutuhkan itu, perbuatan itu. Seperti makan, minum, tidur. Maka ini fahadha mubah fi dzatihi, zatnya mubah. Terkadang dia diperintahkan atau dilarang karena adanya sababun khariji, sebab di luar, ya. Ada dalil kharij, yang barakallahu fikum melarangnya atau memerintahkan. Sebagaimana kaidah yang telah kita bahas, al-wasail laha ahkamul maqasid, atau al-mubah yaduru ala arba'ati ahkam. Mubah itu apa? Berputar di atas 4 hukum. Kemudian juga secara adat, ya, perbuatan Nabi SAW, Nabi melakukannya memang itu adalah adat. Seperti apa? Pakaian, pakai imamah, pakai syal yamani, atau pakai apapun itu namanya adat, dan dia hukumnya juga mubah, ya, mubahun fi haddi dzatihi. Terkadang juga dia diperintahkan atau dilarang lisababin khariji, karena ada sebabnya, ya. Seperti apa contohnya? Menutup aurat, ya, menutup aurat wajib. Hakada. Kemudian yang ketiga sekarang, ya. Al-tsalits, yang ketiga, sebentar. Yang ketiga adalah ma fa'alahu ala wajhil khususiyyah fa yakunu mukhtassan bih, yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam bentuk pengkhususan untuk Nabi. Jadi perbuatannya ini khusus hanya untuk Nabi SAW. Maka fayakunu mukhtassan bih, maka ini jadinya apa? Jadi khusus hanya untuk Nabi SAW saja di dalam perbuatannya, umatnya tidak boleh melakukannya. Kal wisol fi shaum, seperti puasa wisol. Apa puasa wisol? Nyambung, ya, 3 hari. Kita tidak boleh. Dan kita juga nggak sanggup. Karena Nabi SAW yang memberi makan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nggak sanggup, bisa pingsan. Atau sekalinya mungkin sebagian orang sanggup, itu nggak boleh, bid'ah, ya, tidak disyariatkan. Walaupun Nabi melakukannya, karena ada dalil yang menunjukkan itu khusus perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan nikah bil hibah, yang maksudnya apa? Ibahatun nikah bila fil hibah. Nabi dibolehkannya nikah dengan lafaz hibah, ya, sekedar memberikan. Ada yang mengajukan ke Nabi, perempuan itu udah nikah, sah bagi Nabi SAW menjadi istrinya, tanpa adanya mahar, tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi. Paham? Itu sah. Ini khusus Nabi. Ruli senyum-senyum kayaknya. Ini enggak asal, kayaknya anak mau cari dalil, kayaknya bukan khusus Nabi.
Memang ada bukan Nabi juga ada yang melakukan, orang Syiah. Sunnah Syiah ini tuh. Ya mereka mut'ah tanpa adanya wali, nggak ada saksi, atau ada saksi udah jelas gitu kan, maharnya juga nggak jelas, nikah kontrak gitu kan, seminggu aja kita seminggu, enak sekali kayak gitu kan, ganti lagi minggu depan, ganti lagi minggu depan, enaknya itu. Tapi apa, haram. Kenapa syarat mengharamkan? Mudaratnya sangat besar, bisa penyakit HIV dan semisalnya. Naudzubillah. Ini kekhususan Nabi SAW. Wala yuhkamu bil khususiyati illa bidaridin. Ini kaidah ya. Tidaklah kita bisa menghukumi perbuatan itu adalah perbuatan yang sifatnya khususiyah, pengkhususan, kecuali dengan adanya dalil. Li'annal asla at-ta'asi bihi. Karena hukum asalnya kita mengikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran sangat jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam Rasul, ya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Mencangkup perbuatan, mencangkup ucapan. Dan juga para sahabat sangat banyak mengembalikan segala perkara ke perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada kejadian ini, kejadian itu, maka ini Nabi SAW kayak gini, Nabi SAW kayak gini. Berarti al-asal at-ta'asi. Berarti tidak bisa kita katakan ini khusus Nabi karena ingin menolak syariat sampai mengatakan ini hanya khusus Nabi. Ya Allah. Nah, ini ketiga jenis perbuatan yang ketiga. Arabi yang keempat, ma fa'alahu ta'abbudan. Yang dilakukan oleh Nabi SAW emang niatnya pengen beribadah kepada Allah, ya. Niatnya apa? Memang pengen beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jenis yang keempat ini hadan naw waqa'a fihi khilafun tawilun bainal usuliyyin. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaibi rahimahullah hafizahullah, hadan naw, jenis yang keempat ini waqa'a fihi khilafun tawilun bainal usuliyyin. Telah terjadi perselisihan yang sangat panjang antara para ulama usul. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Utsaimin, segala perbuatan Nabi yang diniatkan emang untuk ibadah, fawajibun alaihi hatta yahsulal balaghu, maka hukumnya wajib atas Nabi SAW melakukan perbuatan tersebut hatta yahsulal balagh, sampai telah terjadinya penyampaian syariat tersebut, ya, telah terjadinya al-balagh, sampai kepada umat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Liwujubi tablighi alaihi, karena Nabi memang diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat. Jadi perbuatan Nabi yang dia memang niatnya ta'abbudan, maka hak bagi Nabi SAW atau hukum atas Nabi itu adalah wajib dilakukan sampai terjadinya al-balagh. Alasannya karena memang Nabi diwajibkan untuk tabligh syara'i, menyampaikan syariat. Tsumma yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala asahil aqwal. Ini beliau mentarjih. Kemudian hukumnya menjadi mandub. Apa mandub? Sunnah. Hukumnya menjadi sunnah baik pada hak Nabi atau hak kita semua. Ala asahil aqwal, di atas ucapan yang paling sahih. Kapan menjadi sunnah? Ketika husulul balagh, ya. Idza hasala al balagh fa hukmuhu mandub fi haqqi rasul wa haqqina. Ketika telah terjadi sampainya syariat tersebut, perbuatan tersebut kepada umat,
para sahabat, maka pada hak Nabi dan hak para sahabat, hak kita semua juga, itu hukumnya mandub sunnah kita lakukan. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan ya. Kenapa kok sunnah gitu kan? Kenapa enggak wajib? Kenapa enggak ini? Kenapa enggak makruh? Kenapa enggak mubah? Nanti kita jelaskan. Paham ya? Nah, ngopi dulu. Masya Allah, enak banget. Rulis, ini ada mana? Mil apa tadi? Mana suruh amalkan pagi? Ya, ada ya. Nanti aja. Buat ngopi, mau mil apa? Makan-makan jadi kan? Anak mau pakai sendok nanti. Biar cepet. Taib. Wadzalika, apa? Hah? Strategi. Jangan ada yang ngikutin. Ada bocor strategi. Baik. Wadzalika, yang demikian itu li'anna fi'lahu, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'abbudan ya, atau ta'abbudan gitu ya. Ngafal sebentar ya. Li'anna awadzalika li'anna fi'lahu ta'abbudan yadullu ala masyru'iyatihi. Nah, karena hal tersebut apa sebabnya? Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diniatkan ta'abbudan dalam rangka beribadah kepada Allah, yadullu ala masyru'iyatihi, menunjukkan atas disyariatkannya perbuatan tersebut. Nah, sebentar ya. Tukar posisi dulu. Kita baca dulu. Wal asal adamul iqabi ala tarki. Hukum asal nih, adamul iqabi ala tarki. Seorang ketika meninggalkan perbuatan itu tidak dihukum. Itu hukum asal. Kapan dia tidak melakukan perbuatan, maka enggak dihukum. Itu hukum asal. Tidak diiqab. Fayakunu masyru'an la iqaba fi tarki. Maka menjadi disyariatkan ya. La iqaba fi tarki. Bukan dihukum ketika ditinggalkannya. Wa hadza haqiqatul mandub. Ini adalah apa? Hakikat daripada mandub. Maksudnya apa? Kita jelaskan di sini. Anna ma fa'alahu ta'abbudan lahu halan. Perhatikan. Bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka beribadah kepada Allah ada dua keadaan. Ini insya Allah akan lebih paham antum. Al-awwal, yang pertama, an yakuna qabla husulil balagh. Ya, ini alasannya di sini kenapa kita kok bisa mandub, bukan wajib, bukan mubah, bukan makruh. Kenapa? Ini dijelaskan di sini. Ya, perbuatan Nabi ada dua keadaan. An yakuna qabla husulil balagh. Yang pertama, perbuatan itu belum sampai ke umat. Hada wajibun ala Nabi ila husulil balagh. Maka ini adalah wajib bagi Nabi sampai telah terjadinya sampai kepada umat. Ini yang tadi, tapi kita ulang enggak apa-apa. Li'annahu wajaba alaihi tabligh. Karena wajib bagi Nabi untuk menyampaikan syariat. Yang kedua, ba'da husulil balagh. Perbuatan tersebut keadaannya setelah sampai kepada umat. Hadza mandubun fi haqqin nabi wa fi haqqina ala ashahil aqwal. Ini adalah hukumnya mandub sunnah pada hak Nabi dan hak kita semua menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa? Wa dalilu dzalik, dalil akan pendapat ini, anna ma fa'ala nabi imma an yuhmala 'ala al-wujub aw nadab aw ibahah aw al-ihtimal aw afad auril ibahah ya. Karena perbuatan Nabi, nih penjelasan ilmiahnya,
Imma an yuhmala 'alal wujub, bisa kita bawa kepada hukum wajib. Itu pertama ya. Perbuatan Nabi bisa kita bawa nih kepada hukum wajib, au nadab, atau kita bawa kepada hukum sunnah, awil ibahah, atau kita bawa kepada hukum apa? Mubah. Wal ihtimalul awal, kemungkinan yang pertama, artinya apa? Kita bawa perbuatan Nabi ta'abudan ini kepada wajib. Kemungkinan yang pertama, la yasihhu, enggak sah. Kenapa kok bisa enggak sah pendapat wajib itu? Li'annal asla adamul iqabi ala tarkil fi'li. Karena hukum asal, seorang yang meninggalkan perbuatan itu tidak dihukum. Paham? Sekarang Nabi melakukan perbuatan, wajib bagi hak Nabi. Ketika telah sampai usulul balagh, maka bagi Nabi itu sunnah. Dan orang nggak tahu mungkin ini wajib. Paham? Mungkin sebagian orang belum sampai perbuatan ini adalah perbuatan wajib. Paham? Dan hukum asal sebelum dia mengetahui adanya perintah perbuatan ini, adanya perbuatan ini, maka ketika dia tinggalkan, dia tidak dihukum. Paham? Ketika dia tinggalkan tidak dihukum. Bebas. Al-asal, na'am, hukum asal, adamul iqab, tidak dihukum ala tarkil fi'il. Ketika seorang meninggalkan perbuatan. Kemudian wal ihtimalu tsalis, kemungkinan yang ketiga yaitu al ibahah, la yasihu, tidak sah juga. Kenapa? Li'anna fi'lan nabi yadullu ala masyru'iyatihi. Karena perbuatan Nabi pada saat itu menunjukkan atas disyariatkannya perbuatan tersebut. Karena Nabi tujuannya ta'abudan, ingin beribadah kepada Allah. Wa tarajjahal fi'lu ala tarki. Nah, sebentar. Wa tarajjahal fi'lu ala tarki wal mubah. Wa tarajjahal fi'lu. Sebentar nih. Ala tarki wal mubah. Ala tarki, afwan, ini titik ya. Wa tarajjahal fi'lu ala tarki. Maka nanti kalau dikatakan mubah, perbuatannya, ya perbuatan Nabi menunjukkan bahwasanya lebih utama dilakukan daripada meninggalkan. Paham ya? Jadi ana ulang, li'anna fi'lan nabi yadullu ala masyru'iyatihi. Karena perbuatan Nabi menunjukkan bahwasanya itu disyariatkan. Karena Nabi niatnya ta'abudan, paham ya? Nah. Wa tarajjahal fi'lu ala tarki. Maka perbuatan Nabi tersebut menunjukkan apa? Bahwasanya itu lebih utama dilakukan daripada ditinggalkan. Paham? Perbuatan Nabi menunjukkan lebih utama dilakukan daripada ditinggalkan. Jadi untuk apa kalau maknanya mubah? Nabi melakukan perbuatan. Menunjukkan Nabi melakukan perbuatan itu. Dalam kata abudan, itu menunjukkan lebih utama dibandingkan ditinggalkan. Kalau mubah, boleh ditinggalkan. Paham? Apa yang Nabi lakukan? Paham ya? Berarti wal mubah yatasawa fihi al fi'lu wa tarku. Adapun mubah maknanya berarti apa? Yatasawa al fi'lu wa tarku. Sama di situ, na'am, antara melakukan, sebentar ini titiknya di mana ya? Ayo. Wal mubah yatasawa fihi al fi'lu wat tarku. Dan mubah, perkara mubah itu di situ, nah, hukumnya sama antara boleh melakukan, antara boleh apa? Meninggalkan. Itu maksudnya. Ini ada titik di sini. Paham ya? Jadi enggak mungkin Nabi melakukan ta'abudan tapi hukumnya mubah. Kenapa? Karena jadinya hukumnya nanti sama aja. Mau dia tinggalkan, mau dia tidak tinggalkan, mau dilakukan atau dia perbuat sama. Buat apa? Enggak ada faedahnya. Fayata'ayyanul ihtimal tsani, maka di sini kita pastikan berarti kemungkinan yang kedua wa huwa an-nadbu, yaitu adalah sunnah. Kenapa? Li'annahu tahaqqaqa fihi ma'nal mandub. Karena di dalam perbuatan yang ini yang Nabi SAW lakukan ta'abudan lillah ba'da husulil bala, telah terrealisasikan makna nadab, makna sunnah.
Wa huwa ma yakunu fi'luhu masyru'an wala iqaban ala tarki, yaitu adalah perbuatan yang disyariatkan, perbuatan yang perbuatan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak dihukum ketika ditinggalkan. Artinya apa? Ketika dia dia melakukan, dapat pahala. Ketika dia lakukan perbuatan tersebut, ngikutin Nabi SAW, dapat pahala, disyariatkan. Adapun meninggalkannya, tidak dosa. Berarti cocoknya kemana? Mandub. Ya. Kesimpulannya apa? Kalau kita katakan wajib, nanti berarti apa? Orang nggak melakukan dosa. Sedangkan al-asal fitar al-asal adamun iqab, fitar kil amal. Hukum asal seorang tidak dihukum ketika tidak melakukan perbuatan. Paham ya? Kemudian kalau mubah, buat apa Nabi melakukan dalam rangka ta'abudan? Paham? Sedangkan nanti hukumnya sama-sama juga, mau tinggalkan tafadhol, nggak tinggalkan tafadhol, nggak ada keutamaan di situ. Maka berarti ar-rajih mandub. Yang rajih mandub. Nah, paham ya? Baik. Berarti di sini fayakunu masyru'an la iqaba fi tarki. Dan perbuatan Nabi SAW ini ta'abudan, menjadi perbuatan yang disyariatkan, dan ketika seorang meninggalkan tidak dihukum. Hadza haqiqatun mandub. Ini adalah hakikat mandub. Misalnya dalik, contohnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha su'ilat, bahwasanya beliau pernah ditanya, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitahu. Nabi ketika masuk rumah itu ngapain awalnya? Apa perbuatan awal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masuk ke rumah? Qalat bisiwak. Aisyah berkata dengan bersiwak. Paham? Di sini perbuatan Nabi enggak? Falaisa fi siwak inda dukhulil bait illa mujaradul fi'li. Naam. Fayakunu manduban. Maka falaisa fi siwak inda dukhulil bait illa mujaradul fi'li. Maka siwak ini ketika Nabi masuk rumah tidaklah dilakukan, melainkan ini mujaradul fi'li, hanya sekedar melakukannya. Dan dia dikatakan oleh syarih, Anda bawakan fahuwa fi'lun ala wajhi ta'abbud. Maka ini perbuatan Nabi yang Nabi lakukan memang tujuannya untuk ta'abbud. Fayakunu wajiban fi haqqi ila husulil balagh. Maka wajib jadinya pada hak Nabi sampai datangnya al-balagh. Adapun setelah sampainya balagh ini, maka menjadi mandub. Contoh yang lain. Misalun akhar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalilu lihyatahu fil wudu. Kabar datang dari di sini, yaitu adalah datang dari hadis Jabir di sini ya. Atau hadis siapa di sini? Hadis Utsman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalilu lihyatahu fil wudu. Dulu suka apa? Menyela-nyela ininya jenggotnya ketika Nabi wudu. Fatahlilul lihyati laisa dakhilan fi ghuslil wajhi. Maka takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggot, laisa dakhilan fi ghuslil wajhi, dia tidak masuk di dalam hukum mencuci muka, membasuh wajah. Karena kalau membasuh wajah hukumnya apa? Wajib. Hatta yakuna bayanan lil mujmalin, sehingga apa? Perbuatan tersebut bukan tujuannya untuk menjelaskan perkara yang mujmal dari ayat, bukan. Faghsilu wujuhakum. Maksudnya apa? Ada lihyahnya dari perbuatan, bukan itu tujuannya. Wa innama huwa fi'lun mujarrad, hanya saja itu hanya sekedar perbuatan Nabi. Maka perbuatan Nabi yang demikian sebelum datangnya balagh, sampainya kepada umat, wajib Nabi lakukan.
Wajib Nabi lakukan. Ketika udah husulul balagh, fayakunu manduban, maka jadi sunnah. Paham? Maka jadi sunnah. Di sini ada contoh yang lain. Ada contoh yang lain di sini. Misal akhar, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr wal adha ila al-musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla, awal pertama kali yang beliau lakukan adalah sholat. Paham? Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujarradun fi'lun mujarrad. Perbuatan Nabi, sekedar perbuatan. Ya. Fahuwa fi'lun, maka ini perbuatan. Uqidha minhu annahu yustahabbu al-imam an yata'akhkhara fil maji'i ila an ya'tiya waqtu shalah. Maka di sini apa? Diambil hukum dari perbuatan ini bahwasanya disunahkan bagi imam untuk mengakhirkan datang ke musholla, ke tempat sholat sampai apa? Sampai datangnya waktu sholat. Bukan tahiyatul lapangan, bukan ya? Ini kan Idul Fitri Idul Adha kan di lapangan kan? Ini bukan sholat tahiyat lapangan. Tapi apa? Langsung sholat. Nah, Nabi datang, itu udah waktu sholat, langsung sholat. Apa? Iya. Enggak ada sholat sunnah. Enggak ada sholat sunnah qobliyah Idul Fitri, enggak ada. Idul Adha enggak ada qobliyahnya. Dan enggak ada tahiyatul maidan, enggak ada. Ya. Kecuali dia kerjain sholat sunnahnya di dalam musholla atau dalam masjid, baru ada tahiyatul masjid. Tapi bagi imam ketika dia ingin khutbah Idul Fitri Idul Adha, disunahkan untuk mengakhirkan sampai datang waktu sholat langsung dia mengaji. Dari mana sunnah ini? Dari perbuatan Nabi SAW. Nabi enggak ngomong, enggak apa, cuma sekedar melakukan perbuatan. Paham? Maka sekedar melakukan perbuatan itu Nabi SAW, hukumnya sunnah bagi kita. Paham? Dijelaskan lagi di sini, wa hadza idza kana ala wajhi ta'abbud, dan ini ketika konteksnya ingin niat ta'abbud kepada Allah, beribadah. Fa idza kana lam yadhhar minhu qasdu ta'abbud wa huwa al-fi'lul mujarrad, yaitu kalau umpamanya tidak tampak dari perbuatan Nabi tujuan untuk ta'abbud, tujuan untuk beribadah kepada Allah, hanya perbuatan saja adat Nabi atau perbuatan jibiliyah, ya, fayuhmalu alal ibahah al asahi min afal, maka perbuatan tersebut kita bawa hukumnya kepada hukum mubah menurut pendapat yang paling sahih. Ini kan kita sedang menilai perbuatan Nabi, hukumnya apa, paham ya? Kayak gitu ya. Nah, al-khamis, yang kelima, ma fa'alahu bayanan li mujmalin min nususil kitab wa sunnah. Fawajibun alaihi hatta yahsulal bayan liwujubi tablighi alaihi thumma yakunu lahu hukmu dzalika nasil mubayyan fi haqqi wa haqqina. Naam. Fa in kana wajiban kana dzalika fi'lu wajiban, wa in kana manduban kana dzalika fi'lu manduban. Sebentar. Ana hammam dulu.
Baik, lanjutkan. Di sini kita lanjutkan. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niatnya apa? Itu dalam rangka menjelaskan nas Al-Quran dan Sunnah yang masih mujmal. Kemarin sudah kita bahas apa mujmal? Ya, ma yatawaqqaf fahmu gitu ya, yang belum bisa dipahami, yang dia masih memiliki apa? Kemungkinannya nggak bisa dipahami, kemungkinannya itu mutasawiyah. Ini apa nggak jelas. Fawajibun alaihi hatta yahsulal bayan, maka wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan tersebut sampai telah terhasilkannya penjelasan bagi lafaz atau kata yang masih mujmal di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Liwujubi tabligh, karena sekali lagi Nabi itu wajib untuk menyampaikan syariat. Tsumma yakunu lahu hukmu dzalika nasil mubayyan fi haqqi wa haqqina. Kemudian hukum dari perbuatan tersebut, dari menjelaskan perbuatan tersebut dari Nabi SAW, Tsumma yakunu lahu hukmu dzalika nasil mubayyan. Kemudian hukum nas yang mubayyannya, yang udah dijelaskannya oleh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hak Nabi dan hak kita, fa in kana wajiban kana dzalika fi'lu wajiban. Kalau umpamanya hukumnya wajib, maka perbuatan tersebut apa? Wajib. Paham? Kalau hukum dari yang belum dijelaskannya dari nas yang masih mujmal wajib untuk kita lakukan, maka berarti mubayyannya apa? Kalau mubayyinnya yang menjadi nas menjadi mubayyan, itu wajib kita lakukan. Seperti apa? Salat. Salat hukumnya wajib. Jelas. Kenapa wajib? Meraja lagi babul amr gitu kan. Taib. Salat kita nggak tahu caranya, dan Nabi menjelaskan caranya dengan perbuatan Nabi. Apa hukum kita ikutin? Wajib. Karena mujmalnya wajib, hukum di mujmalnya wajib, sehingga ketika udah mubayyan wajib juga semuanya amalkan. Ingat, ini mujmalnya min jihatil kaifiyah, bukan min jihatil ma'mur bih. Wa in kana manduban kana dzalikal fi'lu manduban. Kalau umpamanya hal tersebut mandub, sunnah, maka perbuatan tersebut juga hukumnya apa? Sunnah. Caranya gimana? Nih, ada di sini taswirnya. Alla tu'la au anna ta'lamu sifatan syai'in warada fi kitab wa sunnah fayaf'aluhu litu'lama sifatuhu. Maksudnya apa? Kita enggak tahu sifat yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian apa? Nabi SAW melakukan perbuatan tersebut supaya diketahui sifatnya. Kayak gitulah orang lebih. Ya, itu seperti sholat contohnya. Famithal wajib, contoh yang wajib di sini, af'alu sholatil wajib allati fa'alaha Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW, rangkaian perbuatan beliau, ketika menjelaskan sholat yang wajib yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini perbuatan Nabi SAW di dalam menjelaskan kaifiyat sholat, bayanan li mujmali qaulihi ta'ala, dalam rangka menjelaskan yang masih mujmal dari firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholat, wajib atas kalian menegakkan sholat. Sholatnya gimana? Kaifiyatnya. Jadi kata sholat min jihatil kaifiyah mujmal, Nabi lakukan. Maka perbuatan tersebut jadi wajib. Paham ya, kawan?
Baik. Di sini ada faedah baru. Af'aluhu shalat al-wajib. Perbuatan salat yang wajib. Yang wajib salat atau perbuatan ini? Naatnya. Perbuatan. Perbuatan salat. Hah? Perbuatan salatnya. Ya. Perbuatan. Kenapa? Ya, seperti kalau qiyam, ruku, sujud, dia adalah wajib. Ya, dia adalah apa? Wajib. Beliau mengatakan di sini bi af'al shalah wajibah al-yukhrija af'alaha al-mustahabbah. Dalam rangka mengeluarkan perbuatan-perbuatan salat yang dia sunnah. Kal isyarah, ya, bisa babah seperti berisyarat dengan telunjuk. Kita syahud na'am. Seperti apa? Isyarah na'am ketika dia bertasyahud atau takbir, angkat tangan Allahu Akbar, itu keluar ya. Nah. Atau apa lagi? Yang wajib, yang sunnah. Hah? Ya bisa. Hah? Ini duduk tawarruk misalkan, paham? Atau iftirosh, itu sunnah aja. Paham? Artinya apa, kalau umpamanya kita nggak bisa, lagi sakit atau bagaimana, apalagi lagi sakit gitu kan, ya, kita ganti. Nah, jadi yang wajib maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan yang wajib. Misal mandub, contoh yang mandub, salatu sawsal raka'ataini khalfal maqam ba'da an faragha min at-tawaf, bayanan Allah Ta'ala wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Yaitu salatnya Nabi SAW 2 rakaat khalfal maqam, di belakangnya makam Ibrahim. Setelah beliau selesai daripada tawaf, dalam rangka menjelaskan apa? Ucapan Allah Azza wa Jalla wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, jadikanlah dari makam Ibrahim tempat salat. Nabi salat haitsu taqaddama sallallahu ila maqam Ibrahim wa huwa yaqra bil ayat wa raka'atan khalfal maqam sunnah. Di mana Nabi sallallahu itu apa? Ke depan, ya, mendekati makam Ibrahim, kemudian membaca ayat ini wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Beliau salat 2 rakaat di makam Ibrahim, apa namanya? Warqatin khalfal maqam sunnah. Ya, salat 2 rakaat di khalfal maqam, di belakang maqam, ini sunnah. Hakali ikhwan. Ada pertanyaan? Bukan makam. Bukan makam kayak kita. Itu mah orang Indo makam. Makom itu tempat apa? Berdirinya Nabi Ibrahim. Ya. Nggak ada kuburan Nabi Ibrahim, nggak ada di Ka'bah. Itu berbahaya. Wah, nggak bisa dihalangi seorang berbuat syirik di sini. Susah. Nggak boleh kan masjid. Paham? Dan ini, dengan ini kita telah selesai membahas akhbar Nabi SAW dari sisi fi'linya, perbuatan. Ya, yang mana yang kita bisa ambil hukum, yang mana yang tidak bisa kita ambil hukum. Ini sangat penting untuk kita pahami. Dan ada faedah berikutnya, ada faedah tambahan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini. Masih ada 20 menit sebelum. Ma fa'alahu, faedah tambahan, 2 jenis yang lainnya. 2 jenis yang lainnya yang tidak disebutkan di kitab. Ya, an-naw' al-akhar. Ma fa'alahu sallallahu ittifaqan min ghairi qasdin. Yang dilakukan oleh Nabi SAW sepakat para ulama itu bukan tanpa adanya tujuan, tanpa adanya maksud tertentu untuk ibadah.
Wa hukmuhu la yushra' mutaba'atuhu fihi, ya, tanpa adanya tujuan sama sekali, enggak ada maksud, maka hukum perbuatan Nabi tersebut tidak disyariatkan untuk diikuti. Kedua, ma tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarku fi'lun, dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tarak, meninggalkan itu adalah perbuatan, ya, atarku, meninggalkan itu dihukumi sebagai perbuatan. Paham? Contoh misalkan utruk hadza, tinggalkan ini. Utruk jidal, tinggalkan jidal. Hal fa'alta dzalik? Tadi antum melakukan perintah Anda enggak? Paham? Dan juga dalam Al-Qur'an ada dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat 23, ayat 63. Antum lihat aja nanti ayat 63 ada dalilnya sini. Ya, apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini merupakan perbuatan dan dinamai perbuatan ini dengan as-sunnah al-adamiyah, wa yusamma as-sunnatal adamiyah, sunnah adamiyah, wa huwa qad yadullu ala tahrim. Terkadang, ya, sunnah adamiyah ini menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Kenapa Nabi tinggalkan? Seperti apa? Katarki musafahatin nisa. Seperti Nabi meninggalkan apa? Berjabat tangan dengan perempuan. Paham dulu? Kemudian kedua, al-karohah, menunjukkan atas karohah. Seperti apa? Katarki akli thaum wal basal. Seperti Nabi SAW meninggalkan makan bawang putih dan bawang merah. Makruh. Ketika mengganggu orang. Ya. Apalagi sholat. Oh, nah itu. Apalagi sholatnya apa? Oh. Dia sendawa. Nggak tahu malu, habis makan bawang, makan jengkol, gitu kan? Enggak boleh itu, ya. Atau dia nguap, nggak ditutup, Atau terkadang apa menunjukkan alal istihbab, atas sunnahnya perbuatan tersebut. Artinya kita lakukan karena sunnah. Atau kita tinggalkan lah, ya, karena sunnah. Nah, katarki sunnati rawatibah fi safar. Seperti apa? Nabi meninggalkan sunnah rawatib ketika safar. Jadi ketika antum safar nanti, antum meninggalkan sunnah rawatib, itu merupakan sunnah Nabi SAW. Namanya sunnah adamiyah. Tapi kalau sholat qabliyah al-fajr, wallahu alam, Nabi kayaknya belum pernah meninggalkan walaupun safar. Karena dalilnya ada jelas, ya, adalah salat 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW, itu adalah salat sunnah al-fajr. Tapi harus di tahqiq lagi dan ditahrir lagi permasalahannya. Faedah tambahan lagi, wa ma tarkuhu Nabi ma'a wujudi sabab, ya, atau wa ma tarakahu Nabi, dan apa yang ditinggalkan Nabi ma'a wujudi sabab ada ila fi'lihi wa adamil mani' minhu yakunu fi'luhu bid'atan. Dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW bersama adanya sebab yang menghantarkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya apa? Ya, ada sebab untuk melakukan tersebut. Sanggup, artinya Nabi melakukan tersebut sanggup. Ada aja sebabnya, boleh, bisa Nabi lakukan. Wa adamil mani' minhu, dan tidak ada yang mencegah, tidak ada pencegah sedikit pun untuk melakukannya. Yakunu fi'luhu bid'atan, maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan bid'ah. Contohnya adalah seperti Nabi meninggalkan azan dan iqamah. Ya, azan dan iqamah ketika apa? Ketika sholat tarawih. Ya. Azan enggak ada, qomat enggak ada.
Sholat Idul Adha juga contohnya misalkan. Ada nggak sholat Idul Adha? Adzan, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanggup nggak Nabi melakukan? Sanggup. Ada nggak halangannya Nabi lakukan? Enggak ada sama sekali. Tapi Nabi tinggalkan, menunjukkan perbuatan itu bid'ah. Kemudian contohnya apa? Ihtimal bil maulid. Ya. Ihtifal bi maulid Nabi SAW. Nabi tinggalkan perayaan maulid. Perayaan maulid sekarang ada nggak Nabi yang memotivasi untuk melakukan itu? Ada aja. Ya. Untuk merayakan, untuk ingat-ingat, ada aja. Dan tidak ada penghalang sedikit pun. Mudah bagi Nabi melakukannya, tapi kenapa enggak dilakukan? Memang bukan perbuatan syariat Nabi, bukan syariat. Maka melakukannya apa? Bid'ah. Paham? Hakadha ikhwan, ini sunnah akhbar min jihatil fi'li al-fi'li. Ada pertanyaan? Quran dibukukan bid'ah enggak? Ya. Hah? Tidaklah. Tidak bid'ah. Kenapa enggak bid'ah? Padahal di zaman Nabi kan ada dai, ada kebutuhan, ya, ada sebab yang untuk menghantarkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Iya betul. Nah bahkan apa? Telah dituliskan. Tapi kenapa kok nggak jadi buku? Karena adanya mani', penghalang. Emang zaman dulu nggak ada kertas-kertas tuh nggak banyak kayak sekarang. Itu jawaban pertama. Buktinya apa? Buktinya para sahabat banyak yang menulis di apa? Di batu. Nulis ayat di batu. Ya, di kulit. Di pelepah kurma tulis. Makanya kemudian alasan kedua enggak bid'ah. Siapa yang pertama kali menulis? Di zaman siapa? Utsman. Ya, khulafah betul. Di zaman Utsman bin Affan dikumpulkan pada saat itu qori. Ya, qurra pada saat itu dikumpulkan, yang ada catatan-catatan silakan dibawa. Makanya ada namanya Rasam Utsmani. Kenapa enggak bid'ah? Karena perbuatan khulafa rasyidin merupakan sunnah dari Nabi SAW juga. Disatukan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Abdu 'alaiha mufrad. Kembali ke sunnah Nabi dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti enggak bid'ah. Enggak sebagian orang ketika membantah kita, ini Wahabi giliran maulid semua dibid'ahkan. Itu Quran tuh di zaman Nabi ada enggak Quran dibukukan? Kalau mungkin speaker kita gampang menjawabnya, ini urusan duniawi. Motor urusan duniawi. Tapi Quran ini agama, ibadah tuh. Wahaboy katanya Wahaboy inkonsisten. Maka jawabannya kayak gitu ya, kawan ya. Biar antum enggak bingung nanti. Iya juga ya, gitu. Iya juga ya, ya Allah. Nanti insya Allah kita kalau udah kajian kita selesai, kitab salah satu dari kitab yang kita kaji seperti Asyrul Qawaid Istiqomah atau Thamaratul Ilmi Amal atau kajian Konsalafian gitu ya. Kita akan mengkaji risalah bid'ah punya Syekh Fauzan. Tipis aja. Supaya kita paham apa itu arti bid'ah. Jangan sampai kita mengatakan ada bid'ah. Apa emang bid'ah? Enggak tahu. Malu itu, mau sampai ubun-ubun malu aja itu, ya. Nah, ada pertanyaan? Itu nggak ada yang pernah nanya loh dari dulu.
Taib. Alhamdulillah rabbil alamin.